Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah yang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, di samping itu harus menata sektor yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Peran kestabilan nilai tukar uang sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter seperti sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Kuwati. Saya akan menyambung pemateri yang sebelumnya, yaitu Saudari Devirda. Yang selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah pandangan Islam terhadap uang. Yang materinya saya ambil dari beberapa jurnal, salah satunya itu karya Rahmawati tahun 2009. Baik, kita langsung saja ke materinya. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is good public, yang artinya barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian itu sendiri. Dan jika seseorang sengaja menumpuk atau uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli dan implikasi proses pertukaran dalam perekonomian jelas pasti akan terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia bercenderung ke sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas untuk beramal. Salah satunya itu seperti zakat, infak, dan sedekah. Dan sifat-sifat ini juga mempunyai imbas yang tidak baik tentunya terhadap perekonomian Islam itu sendiri, yang oleh karenanya Islam melarang tuh penumpukan atau kayak penimbunan harta, apalagi memonopolikan kekayaan atau al-kanzu, dan sebagaimana telah disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 34-35 yang sudah jelas-jelas digambarkan secara rinci seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Lisnawati. Saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya jelaskan. Saya akan menjelaskan materi tentang instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam konvensional dan syariah. Ada 4 instrumen utama yang digunakan dalam konvensional untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Instrumen yang pertama yaitu ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilakukan dengan sukses dan dapat menghasilkan yang diharapkan, pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilakukan dengan sukses dan dapat menghasilkan yang diharapkan,
Ada dua keadaan yang harus wujud dalam perekonomian. Keadaan yang pertama yaitu bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Apabila cadangan yang dimiliki oleh bank-bank perdagangan cukup besar, mereka dapat membeli surat-surat berharga yang dijual oleh bank sentral dengan menggunakan cadangan lebih tersebut. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa operasi pasar terbuka hanya akan berhasil apabila bank-bank tidak memiliki kelebihan cadangan lagi. Keadaan yang kedua yaitu operasi pasar terbuka hanya akan mencapai tujuannya apabila terdapat surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan untuk melaksanakan kebijakan itu. Di sebagian negara, operasi pasar terbuka tidak dapat dilakukan karena pasar uang dan pasar modalnya yang belum berkembang. Dan oleh sebab itu, jumlah surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan tidak mencukupi. Dan instrumen yang kedua yaitu ada fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah instrumen kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara mempermainkan tingkat suku bunga bank sentral seperti Bank Indonesia terhadap bank umum seperti Bank BRI, Mandiri, dan lain-lain. Pada kondisi tertentu, bank umum mengalami defisit atau kekurangan yang kemudian bank umum tersebut akan meminjam uang ke bank sentral. Jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga peminjaman uang. Begitu juga sebaliknya, jika pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah perlu meningkatkan suku bunga peminjaman. Instrumen yang ketiga ada rasio cadangan wajib, adalah kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui permainan jumlah dana cadangan simpanan pemerintah oleh bank sentral. Jika pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib, dan jika pemerintah ingin menurunkan uang yang beredar di wilayah perekonomian, maka pemerintah meningkatkan rasio cadangan wajib. Instrumen yang keempat ada himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lain sebagainya. Seperti contoh, Bank Sentral memberikan himbauan kepada bank-bank swasta maupun negeri yang memberikan kredit untuk berhati-hati dalam memberikan uang kredit kepada nasabah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan selanjutnya bank tersebut harus meminjam uang lebih banyak kepada bank sentral seperti Bank Indonesia agar jumlah uang yang beredar lebih banyak. Yang selanjutnya yaitu ada instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi syariah. Ada 7 instrumen. Yang pertama adalah instrumen reserve ratio. Adalah suatu presentasi tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang yang beredar, dapat menaikkan reserve ratio misalnya dari 5% menjadi 20%. Yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit ataupun sebaliknya. Instrumen yang kedua ada moral suasion, yaitu bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya kredit dikucurkan, maka uang dapat dipompa dalam keadaan ekonomi. Dan untuk instrumen yang ketiga itu ada lending ratio. Lending ratio dalam ekonomi Islam tidak ada lending atau artinya meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti qardul hasan, yang artinya pinjaman kebaikan. Untuk instrumen yang keempat ada refinansi rasio. Refinansi rasio adalah sebuah proporsi dari peminjaman bebas bunga. Ketika refinansi rasio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinansi rasio menurun, bank komersial harus berhati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Nah, untuk instrumen yang kelima ada profit sharing ratio.
profit sharing ratio, yaitu bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Nah, instrumen yang keenam ada Islamic Sukuk, obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang yang beredar teredukasi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar. Nah, untuk instrumen yang ketujuh ada Government Investment Certificate. Artinya, penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial disebut sebagai Treasury Bill. Instrumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Treasury Bills ini tidak bisa diterima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan oleh pemerintah dengan sistem bebas bunga yang disebut dengan Government Instrument Certificate. Nah, jadi Government Investment Certificate diganti jadi Government Instrument Certificate. Itulah instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam konvensional dan syariah. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai madhab instrumen kebijakan moneter. Nah, menurut Manan gitu kan, bahwa madhab instrumen kebijakan moneter dalam Islam itu ada dua. Yang pertama adalah madhab iktisoduna, yang kedua adalah madhab mainstream. Nah, madhab iktisoduna ini kan artinya adalah kesamarataan, keseimbangan dalam hal ekonomi gitu kan. Nah, yang menjadi permasalahan dalam ekonomi menurut madhab iktisoduna adalah karena munculnya adanya ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan. Nah, sehingga kita kembali lagi ke definisi kebijakan moneter ini. Kebijakan moneter kan adalah tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi gitu kan. Nah, dalam pengaturan jumlah uang, sehingga madhab iktisoduna ideal untuk menyamaratakan dengan tujuan yaitu untuk mengatasi permasalahan ekonomi karena adanya ketidakadilan. Makanya betul ketika misalkan adanya kebijakan moneter ini adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, maka kita lihat kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan. Ya, salah satunya kita sebagai warga negara, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, apakah memang kebijakan adalah untuk mempermasalahan ekonomi? Maka memang betul, madhab kan adalah corak atau rujuk daripada ekonomi secara Islam ini mau kemana. Makanya iktisoduna memang menjadi salah satu madhab yang memang pemerintah harus bisa lihat situasi ekonomi. Apakah memang tidak ada kemerataan dalam ekonomi tersebut? Nah, sehingga memang di dalam uang gitu kan, bill exchange ini adalah aturan tujuan untuk keseimbangan antara pasar barang dan juga pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Nah, untuk menyamaratakan lah bagaimana di lapangan gitu kan. Yang kedua adalah mazhab mainstream. Mazhab mainstream ini kan salah satu untuk memperbaiki keadaan ini kan kebijakan moneter juga adalah untuk mengalokasikan maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Nah, artinya kebijakan ini ketika ada uang yang beredar itu kan untuk bisa untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Nah, memang ya saling berkaitan.
yang tadi madhab iktisaduna ini adalah untuk kesamarataan karena adanya permasalahan ekonomi, adanya ketidakadilan, sedangkan madhab mainstream ini adalah untuk pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk bisa menyelesaikan tentang permintaan uang gitu kan, supaya bisa dialokasikan, supaya bisa dikelola dengan baik untuk dijadikannya sebuah produktivitas perekonomian secara keseluruhan gitu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.